Perkenalkan, nama saya Yulia Indriani, NIM 1904020054, Prodi Pendidikan Biologi, Unit 2 Semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro, serta etikanya. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah salah satu produk medis untuk mengatasi masalah kesuburan atau infertilitas. Inseminasi buatan bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai saluran indung telur atau tuba fallopi, sehingga terjadi pembuahan dan kehamilan. Pengertian inseminasi buatan atau inseminasi artifisial adalah pemasukan secara gejala sel sperma ke dalam rahim atau serviks seorang wanita dengan tujuan memperoleh kehamilan melalui inseminasi dengan cara hubungan seksual. Umumnya, inseminasi buatan tidak memakan waktu lama. Keberhasilan inseminasi buatan dapat meningkat jika dilakukan tidak hanya satu kali siklus. Keberhasilan produk ini tergantung pada usia, penyebab infertilitas, dan penggunaan obat kesuburan. Indikasi inseminasi buatan dapat dilakukan pada pasien dengan kondisi-kondisi. Yang pertama, memiliki masalah infertilitas baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Yang kedua, memiliki lender cervix terlalu kental yang menghalangi jalannya sperma. Yang ketiga, memiliki masalah ejakulasi atau ereksi. Yang keempat, memiliki kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan intim secara langsung. Peringatan inseminasi buatan. Untuk menjalani inseminasi buatan, kondisi pasien wanita harus dipastikan dalam keadaan sehat, terutama kondisi tuba fallopinya. Inseminasi buatan sebaiknya tidak dilakukan pada wanita yang memiliki kelainan pada tuba fallopi, seperti tersumbatnya tuba fallopi akibat radang panggul. Prosedur inseminasi buatan hanya berlangsung kurang lebih 10 menit dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pasien akan diminta untuk berbaring di tempat tidur. Kemudian, dokter kandungan akan menggunakan spatulum untuk melebarkan vagina. Yang ketiga, kateter berisi sperma akan dimasukkan ke dalam vagina melalui pintu rahim dan masuk ke dalam rahim. Yang keempat, sperma akan disemprotkan di dekat tuba fallopi. Yang kelima, selanjutnya pasien akan diminta untuk tetap berbaring selama beberapa saat, dan dokter akan melepaskan kateter serta spekulum. Prosedur inseminasi buatan pada umumnya tidak menimbulkan rasa sakit, meski sebagian wanita merasakan kram sesaat. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro atau disebut juga dengan pembuahan in vitro atau lebih sering disebut dengan bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh sang wanita. Proses ini melibatkan pemantauan dan stimulasi proses ovulasi seorang wanita, mengambil suatu ovum atau sel-sel telur dari ovarium atau indung telur. Wanita itu akan membiarkan sperma membuahi sel-sel tersebut di dalam sebuah medium cair di laboratorium. Sel telur yang sudah dibuahi atau zigot dikultur selama 2-6 hari di dalam sebuah medium pertumbuhan dan kemudian dipindahkan ke rahim wanita yang sama atau wanita yang lain dengan tujuan menciptakan keberhasilan kehamilan. Fertilisasi in vitro ini direkomendasikan bagi mereka yang memiliki masalah kesuburan, misalnya gangguan fungsi sperma dan masalah genetik, endometriosis, hingga permasalahan ovulasi. Program bayi tabung ini juga bisa menjadi salah satu pilihan pengobatan jika pengobatan yang tidak invasif sebelumnya gagal dilakukan. Prosedur fertilisasi in vitro. Setiap pasangan diharuskan untuk menjalani sebuah pemeriksaan sebelum melakukan prosedur fertilisasi in vitro. Misalnya, pemeriksaan analisis sperma, pemeriksaan saluran reproduksi wanita, dan tes untuk mendeteksi ovulasi. Tidak cuma itu, untuk pasangan dengan usia lanjut, ada juga pemeriksaan tambahan seperti mendeteksi respon ovarium dalam ovulasi.
Ada tahapannya. Ada beberapa tahapan yang mesti dilakukan seorang yang ingin menjalani proses bayi tabung. Pertama, mereka akan menggunakan obat untuk mengontrol waktu pematangan telur. Obat ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel telur yang lebih banyak dalam satu siklus ovulasi yang dipantau menggunakan USG. Tahap selanjutnya, sel telur akan diambil melalui operasi kecil dengan bantuan USG sebagai penuntun dari rongga pelvis. Kemudian dilakukan pengumpulan sperma yang akan membuahi sel telur dan dilanjutkan dengan inseminasi, yaitu ketika sel telur dan sperma ditempatkan dalam inkubator di laboratorium. Nah, ketika sudah terjadi pembelahan sel, selanjutnya sel telur akan menjadi embrio dan dipindahkan ke dalam rahim antara hari pertama hingga ke-6 setelah terbentuknya. Ingat, setiap tindakan medis umumnya selalu menyimpan risiko. Hal yang perlu digarisbawahi, program bayi tabung ini tidak selalu berhasil pada percobaan pertama. Risiko dari fertilisasi in vitro. Yang pertama, kehamilan kembar. Andaikan dilakukan penanaman lebih dari satu embrio dalam rahim ibu, ada kemungkinan lahir prematur dan berat badan bayi rendah. Yang kedua, keguguran. Persentase keguguran pada wanita yang menggunakan fertilisasi in vitro sama besarnya dengan kehamilan normal, yaitu sekitar 15-25%. Yang ketiga, kelainan kongenital. Usia ibu menjadi faktor utama yang dapat menyebabkan kelainan jantung, tulang, dan sindrom tertentu. Inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro jika dilihat dari segi etika, menurut saya yaitu kurang baik, karena proses inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro tersebut hasil dari rekayasa manusia untuk tujuan tertentu yang berlangsung, tidak seperti semestinya terjadi. Ada sisi baik dan sisi buruknya. Dari sisi baiknya, yaitu dapat membantu proses kehamilan yang terjadi karena faktor-faktor tertentu. Kemudian dari sisi buruknya, yaitu kurang baik, karena